Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Salsa Syahrani dari kelas C Manajemen Informatika dengan nomor NIM 044 033 213 739. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan, ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Definisi manusia, secara bahasa, manusia berasal dari kata manu Sanskerta dan mens Latin yang berarti berpikir, bertekad, budi, atau makhluk yang berakal, budi, atau mampu menguasai makhluk lainnya. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 34, yaitu ada, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. 1. Asal penciptaan manusia. A. Tanah. Ayat yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah terdapat dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 7. B. Ruh. Ruh merupakan zat yang tidak terlihat, tetapi hakikatnya ruh itu terasa ekstensinya dalam jiwa manusia. Fungsi ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Selain tercipta dari unsur tanah, manusia juga tercipta dari unsur ruh. Mengenali hal ini, Allah Ta'ala berfirman, dua unsur manusia dilihat dari asal penciptaannya manusia, tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. A. Qalb atau hati. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberikan dampak besar terhadap jasad seseorang. Dalam konteks kehalifahan, di dalam hatilah tersimpan potensi besar untuk berniat dan bertekad. A. Di dalam qalbu, tekad, keputusan, niat, dan rencana bersumber dari keyakinan. Bebas memilih. Akan tetapi, Allah memberikan kebebasan kepada para manusia untuk memilih jalan, yaitu jalan yang lurus, taat kepada Allah, atau belok, ingkar kepada Allah. C. Jasad. Jasad sangatlah mudah dikendalikan karena ia terdapat kita lihat dan kita raba. Karena itu, tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. 3. Amanah manusia. A. Amanah al-ibadah atau ibadah. Manusia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Kaum munafik yang menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakannya baik lahir maupun batin padahal tidak. 2. Kaum musyrik yang tidak melaksanakannya sama sekali baik lahir maupun batin. 3. Kaum mukmin yang melaksanakannya lahir maupun batin. B. Amanah al-khalifah atau kepemimpinan di muka bumi. 4. Balasan al-jazau. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, bahkan sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan kepadanya balasan kepada mereka dengan baik, pahala yang lebih besar dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Sementara, bagi orang-orang yang ingkar, Allah akan memberikan mereka azab. Khalaqatul insan atau potensi manusia. 1. Potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk berkembang, kekuatan, kesanggupan daya, dan manusia. 1. Potensi pendengaran. Pendengaran secara bahasa adalah untuk mengenali suara. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terjadi dari telinga, syaraf-syaraf, dan otak. Sedangkan menurut Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. 2. Potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satunya adalah indera. 3. Potensi hati. Hati adalah raja yang mengawali semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. 2. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran dari manusia terhadap semua tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja.
1. Al-amanah atau sikap amanah. Sikap amanah adalah sikap yang dapat diciptakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Mereka yang diberikan kekuasaan di muka bumi hendaknya melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menunaikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh manusia berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. 2. Al-khianat. Menurut Islam adalah orang-orang yang curang, culas, tidak jujur, dan tidak lurus hati. Ada beberapa macam khianat. Ada kal an'am bagaikan binatang ternak, kal kolbi bagaikan anjing, kal kidri bagaikan monyet, kal khinzir bagaikan babi, kal khasibi bagaikan kayu, kal hijrah bagaikan keledai, dan kal ankabut bagaikan laba-laba. Nafsul insan atau jiwa manusia. Definisi jiwa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu benih kehidupan. Dalam agama, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah dari seseorang. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki berbagai arti, yaitu sebagai berikut. 1. Jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. 2. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. 3. Suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. 4. Sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkan ketika ia tertidur. Seorang hamba dapat dilihat dari cara ia mengembalikan atau mengendalikan nafsunya. Yang pertama adalah nafsu mutmaimanah. Adalah jiwa yang telah mendapatkan keterangan, telah sanggup menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia. Kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat selalu zikrullah. Ini disebut al-nafsu mutmaimanah. 2. Jiwa yang aruh, tidak menarik dengan al-hawa. 3. Jiwa yang aruh dikendalikan oleh al-hawa. Kerugian yang besar karena dia akan dibiarkan kesesatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah memberikannya kebebasan, ilmunya, dan Allah telah menguji mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka, siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah atau membiarkannya tersesat? Maka, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Zasiyah ayat 23. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga sama sedang belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.